Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda dari channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk penilaian akhir semester ataupun PAS semester ganjil untuk sekolah dasar negeri maupun MI Madrasah Ibtidaiyah. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir, soal ini sudah disesuaikan dengan kisi-kisi yang ada di SD maupun MI tahun pelajaran 2021-2022 untuk kelas 6 tematik tema 5. Baik, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali bagi yang belum klik like, subscribe, silahkan diklik terlebih dahulu karena itu akan sangat berarti demi keberlangsungan channel ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 1. Daerah ataupun wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet disebut titik-titik. A. Medan magnet, B. Gaya magnet, C. Kutub magnet ataupun D. Wilayah magnet. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, seperti materi yang sudah kita sampaikan kemarin. Daerah ataupun wilayah yang dipengaruhi oleh gaya magnet itu disebut sebagai medan magnet. Gaya ini bukan, kutub bukan, wilayah bukan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Yang bukan termasuk penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah titik-titik. A. Perbedaan kondisi alam, B. Berbedanya musim suatu daerah, C. Keadaan transportasi dan komunikasi, D. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. A. Ini adalah penyebab keberagaman. Ini berarti bukan, karena di sini ditanyakan adalah yang bukan ataupun kecuali. Keadaan transportasi dan komunikasi tentunya ini akan mempengaruhi keberagaman masyarakat juga. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan ini juga akan mempengaruhi keberagaman masyarakat juga. Ketika masyarakat itu tertutup ataupun tidak menerima perubahan, maka ciri khas ataupun keberagaman masyarakat Indonesia itu akan tetap terjaga keberagamannya. Jadi jawaban di sini, karena di sini adalah bukan yang ditanyakan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berbedanya musim suatu daerah. Soal nomor 3. Salah satu hal yang biasanya terdapat dalam formulir adalah titik-titik. A. Kode pos, B. Jenis kelamin, C. Alamat, D. Nama orang tua. Jawaban yang paling tepat di sini adalah C. Yang paling sering keluar ataupun muncul di formulir adalah alamat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Jika dua buah kutub magnet yang sejenis berdekatan, maka yang terjadi yaitu titik-titik. A. Tidak tentu, B. Tarik menarik, C. Kedua magnet menyatu, ataupun D. Tolak menolak. Ingat konsepnya, ketika kutub magnet itu dua kutub magnet didekatkan ketika sejenis, maka akan terjadi tolak menolak. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ketika di situ tidak sejenis, maka akan terjadi tarik menarik. Nah, ketika tidak sejenis maka akan terjadi tarik menarik. Tetapi kalau di situ sejenis maka akan terjadi tolak menolak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Arti warna biru pada bendera ASEAN adalah melambangkan titik-titik. A. Perdamaian, B. Stabilitas, C. Semangat ataupun D. Kedinamisan. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Ini adalah hafalan, materi hafalan, silakan adik-adik hafal. Warna biru pada bendera ASEAN itu melambangkan perdamaian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Sikap bekerja keras dalam lingkungan sekolah ditunjukkan dengan titik-titik. A. Bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram, B. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, C. Kerja keras dalam membantu orang tua, D. Bekerja keras untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. A. Bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Ini bukan, karena ini bukan tugas di sekolah ya. Kemudian yang C. Bekerja keras dalam membantu orang tua, ini bukan. Kita membicarakan konteksnya ini di lingkungan sekolah. Jadi C ini bukan. Yang D. Bekerja keras untuk mendapatkan barang yang diinginkan, ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Salah satu isi pada daftar riwayat hidup kecuali titik-titik.
A. Data diri, B. Pengalaman, C. Data orang tua, ataupun D. Keterampilan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Data orang tua, karena di daftar riwayat hidup tidak perlu diminta data pengisian nama ataupun identitas dari orang tua. Kita lanjut ke soal nomor 8. Contoh benda yang ditarik lemah oleh magnet adalah titik-titik. A. Seng, B. baja, C. besi, ataupun D. aluminium. Di sini contoh benda yang ditarik lemah oleh magnet, yaitu yang paling tepat adalah yang D, karena seng, baja, besi ini ditarik kuat oleh magnet. Soal nomor 9. Di bawah ini yang bukan salah satu peran UKM adalah titik-titik. A. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit, B. sarana pengentasan masyarakat dari jurang kemiskinan. Oke, di sini sebelum kita lanjutkan, poin utamanya adalah yang bukan salah satu peran dari UKM. Sarana pengentasan masyarakat dari jurang kemiskinan, ya, ini adalah salah satu peran dari UKM, karena di sini yang ditanyakan bukan, berarti ini bukan jawabannya. Yang C, sarana untuk meratakan tingkat perekonomian rakyat kecil, ini adalah salah satu tugas UKM, berarti ini bukan. Memberikan pemasukan devisa bagi negara, ya ini juga bukan, karena pemasukan devisa ini juga adalah tugas dari UKM. Yang ditanyakan yang bukan, berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit adalah tugas dari puskesmas. Kita lanjut ke soal nomor 10. Di bawah ini yang bukan termasuk sikap wirausaha adalah titik-titik. A. Menjaga etos kerja yang kuat, B. Selalu mencari aman, C. Membuat keputusan tepat waktu, D. Mendukung dan menerima kritik dengan senang hati. Jawaban yang paling tepat di sini yang ditanyakan adalah yang bukan, berarti adalah yang B. Selalu mencari aman ini bukanlah sikap dari wirausaha. Kenapa? Karena para pengusaha ataupun wirausaha itu selalu berani mencari resiko untuk memanfaatkan peluang yang ada. Oke ya adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 11. Induksi elektromagnetik terjadi jika magnet batang digerakkan keluar masuk dalam titik-titik. A. Garis gaya magnet, B. Generator, C. Kumparan, ataupun D. Arah arus. Jawaban yang paling tepat di sini kalau ditanyakan adalah induksi elektromagnetik, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kumparan. Oke ya. Jadi induksi elektromagnetik itu akan terjadi ketika magnet batang digerakkan keluar masuk kumparan. Itu akan menyebabkan adanya induksi elektromagnetik. Oke, kita soal nomor 12. Salah satu keuntungan MEA bagi Indonesia adalah titik-titik. Nah, di sini sebenarnya soalnya keliru ya, soalnya harus ada kecualinya. A. Eksploitasi Indonesia, B. Meningkatnya investasi, C. Meningkatkan kesejahteraan, ataupun D. Menciptakan lapangan kerja baru. Jawaban paling tepat adalah yang A. Ketika ditanyakan di sini adalah kecuali, karena B ini benar, ini adalah salah satu keuntungan dari MEA, meningkatkan investasi, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan lapangan kerja baru. Jawaban yang paling tepat ketika ditanyakan kecuali yaitu yang A. Eksploitasi Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 13. Tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas suatu organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain adalah definisi dari titik-titik. A. Ambalase, B. Logo, C. Spanduk, ataupun D. Poster. Jawaban paling tepat adalah B. Logo. Kita lanjut ke soal nomor 14. Di bawah ini yang bukan termasuk salah satu fungsi daftar riwayat hidup adalah titik-titik. A. Berisi informasi tentang diri seseorang, C. Menerangkan data diri kepada orang lain, C. Untuk menawarkan, D. Mendaftarkan diri. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Daftar riwayat hidup itu berisi informasi tentang diri seseorang, menerangkan data diri kepada orang lain, ataupun D. Untuk pendaftaran diri. Ibaratnya untuk melamar pekerjaan ataupun melamar apapun itu yang bersifat seperti lowongan pekerjaan, maka dibutuhkan daftar riwayat hidup. Kita lanjut ke soal nomor 15. Di bawah ini peran Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN kecuali titik-titik. A. Menjadi tuan rumah dan peserta lomba SEA Games, B.
menjadi sponsor kegiatan pertukaran pelajar, pemerintah Indonesia melalui program Dharma Siswa telah memberikan bantuan pendidikan kepada banyak siswa asing termasuk siswa dari ASEAN. C. Pembiayaan riset terutama dalam bidang sosial seperti kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan. Ataupun D. Memberikan bantuan pendidikan ke negara lain. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Kenapa kok yang Do? Karena di sini yang ditanyakan adalah di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN, kecuali memberikan bantuan pendidikan ke negara lain. Jawaban yang paling tepat karena di sini ditanyakan kecuali, yaitu yang Do. Kita lanjut ke soal nomor 16. Di bawah ini yang bukan contoh perilaku bertanggung jawab adalah titik-titik. Di sini keywordnya yang bukan ya. A. Menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan. B. Menaati segala tata tertib sekolah yang berlaku. C. Melaksanakan kewajiban piket kebersihan kelas atau gotong royong membersihkan sekolah. Maupun D. Mengerjakan ulangan ataupun latihan soal dengan jujur dan tanpa mencontek. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 karena di sini ditanyakan bukan, berarti yang A. Menggunakan sesuatu tidak sesuai kebutuhannya. Ini bukanlah contoh perilaku yang bertanggung jawab. Kita lanjut ke soal nomor 17. Daerah magnet yang memiliki gaya tarik ataupun gaya tolak terbesar yaitu titik-titik. A. Induksi magnet, ini bukan. B. Kutub magnet, ya ini jawabannya. Ingat, daerah magnet yang memiliki gaya tarik atau gaya tolak terbesar itu terletak di kutub magnetnya. Medan magnet ini bukan, garis gaya magnet ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 18. Sifat kemagnetan suatu magnet tidak akan hilang apabila magnet tersebut titik-titik. A. Dipanaskan, ini akan hilang, berarti ini bukan jawabannya. B. Dipukul. C. Digosokkan dengan batang besi. Ataupun D. Dialiri arus listrik bolak-balik. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 19. Benda yang ditarik oleh magnet bahan ferromagnetik adalah titik-titik. A. Bismut. B. Seng. C. Natrium klorida ataupun D. Nikel. Jawaban yang paling tepat, benda yang dapat ditarik oleh magnet bahan ferromagnetik adalah titik-titik. Yang benar adalah yang D. Nikel. Kita lanjut ke soal nomor 20. Ada beberapa kendala dalam usaha kecil masyarakat kecuali titik-titik. A. Kesempatan kerja. B. Modal, manajemen administrasi, ataupun D. Pemanfaatan teknologi. Karena di sini ditanyakan adalah kendala dalam usaha kecil masyarakat kecuali, ingat ada kata kecuali, berarti yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena modal ini merupakan salah satu faktor untuk usaha kecil masyarakat, administrasi ini juga adalah faktornya, dan pemanfaatan teknologi ini juga akan menjadi kendala dalam usaha kecil masyarakat ketika tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, kesempatan kerja. Baiklah adik-adik, kita telah selesai membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 20 untuk mata pelajaran tematik SD tema 5. Sekian video ini, silahkan ditonton video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.